Shalom, salam sejahtera kembali bersama saya dalam Renungan Saat Indah bersama Tuhan setiap hari di Hope Media Channel Sesaba. Saya harap ataupun menjadi doa saya agar saudara ataupun Anda semua yang sudah mendengar firman Tuhan bukan di hari kemarin saja, tetapi di hari-hari yang sebelumnya, agar terus diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Pelajaran kemarin kita mempelajari bagaimana kehidupan kita yang penuh pergumulan ini, penuh dengan penyakit dosa ini, dapat Tuhan sembuhkan. Asal saja kita mau datang sama Tuhan dan minta Tuhan untuk menyembuhkan penyakit kita itu. Hari ini kita akan belajar lagi di dalam buku yang sama, pasal yang sama, cerita yang sama tentang seorang pesakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, tetapi pelajaran yang berbeda. Tajuk pelajaran kita untuk kita pelajari hari ini adalah kalau engkau mau. Kalau kita lihat tajuk hari ini, itu menunjuk kepada sesuatu penyerahan. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Allah di surga, sekali lagi kami hari ini datang kepada Tuhan untuk mendengar dan merenung firman Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus Tuhan untuk memahami pelajaran hari ini. Dan kami memerlukan juga Roh Kudus Tuhan untuk melakukan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan worship ataupun renungan ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik, secara ringkasnya cerita dalam 1 Markus 1 ayat 40 sampai ke 45 itu cerita tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, ya. Hari ini kita belajar lagi. Kemarin kita belajar secara keseluruhan ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Hari ini kita belajar sekali lagi bagaimana ataupun apa yang membuat orang yang berpenyakit kusta ini dapat disembuhkan oleh Yesus. Apakah karena orang ini datang sama Tuhan, lalu dia berlutut di hadapan Tuhan, dan itulah yang membuatkan dia sembuh? Mari kita baca ayat demi ayat 40 sampai 42 ini supaya kita dapat memahami bentuk ceritanya bagaimana. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Apa yang membuat orang kusta ini dapat disembuhkan? Apakah karena dia berlutut di hadapan Tuhan? Tidak, jawabannya bukan karena dia berlutut di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan untuk memohon ataupun melakukan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia dapat sembuh. Yang membuat orang kusta ini dapat disembuhkan, ayat 41 katakan, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Oleh belas kasihan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya. Akhirnya orang itu menjadi sembuh. Yang membuat orang ini sembuh bukanlah sebab apa yang sudah dia lakukan, tetapi sebab apa yang Tuhan lakukan. Itulah belas kasihan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, orang ini, pesakit kusta ini dapat disembuhkan. Ini pelajaran buat kita bahwa tidak ada satupun usaha tangan kita, kebaikan kita yang dapat mengurangi ataupun menghilangkan perkara-perkara jahat yang sudah kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan itu tidak dapat menghapuskan dosa kita. Yang hanya dapat menghapuskan dosa kita, yang hanya dapat membersihkan dosa kita, itu hanya kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya lagi saudara, apa yang membuat hati Yesus tergerak dengan belas kasihan? Ayat 40 katakan, orang itu berlutut di hadapan Tuhan, lalu dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Apa yang membuat hati Yesus tergerak dengan belas kasihan? Kata-kata "kalau engkau mau"
Itulah yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kata-kata kalau engkau mau ini adalah kata-kata penyerahan daripada seorang pesakit kusta kepada Yesus. Sebagai secara ringkas ataupun secara gampang dimengerti adalah seperti ini. Tuhan, ini hidup saya, orang pesakit kusta itu katakan. Ini hidup saya serahkan kepada Tuhan. Hidup saya disembuhkan ataupun penyakit saya disembuhkan, itu adalah atas kehendak Tuhan. Hidup saya tidak disembuhkan, itu pun atas kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau. Ketika kita berdoa, saudara, apakah kita menyerahkan apa yang kita minta itu dalam tangan Tuhan, ataupun kita mau ataupun kita paksa agar Tuhan menjawab apa yang kita mau? Mari kita pikirkan dalam hati kita masing-masing. Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan bukanlah menjadi pengikut yang menjadikan Tuhan itu sebagai mesin ATM. Meminta, tetapi mengikut Tuhan itu adalah penuh dengan penyerahan hidup. Kasih karunia Tuhan itu hanya dapat kita rasakan ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Orang kusta ini, dia menyerahkan sepenuhnya hidup dia kepada Tuhan. Akhirnya dia dapat merasakan kasih karunia daripada Tuhan yang menyembuhkan dia daripada sakit, penyakit yang dialami. Kita harus menyerahkan hidup kita sama Tuhan, supaya kita dapat merasakan kasih karunia yang menyembuhkan itu. Sangat besar kasih karunia Tuhan ataupun kasih Tuhan ini kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Karena begitu besar kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada saya juga saudara juga saya. Dia memberikan, Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup yang kekal. Mati di kayu salib untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Yang seharusnya kita yang mati di salib, tapi Yesus yang mati di salib untuk kita. Itulah sebabnya Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Karena hanya di dalam Yesus kita dapat keselamatan. Hanya dengan kasih karunia kita dapat kesembuhan daripada penyakit dosa yang kita sedang alami ini. Penyakit dosa apapun itu akan dapat disembuhkan oleh Yesus, oleh Tuhan. Penyakit-penyakit di dunia ini ada yang dikatakan tidak dapat disembuhkan. Bahkan ada juga yang dapat disembuhkan dengan Panadol ataupun dengan obat-obatan yang lain. Ya. Tetapi penyakit dosa hanya Tuhan yang dapat sembuhkan. Itulah sebabnya kita harus berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 memberitahu kepada kita bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka yang bertindak dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri yang akan bertindak. Bagaimana hidup yang berserah kepada Tuhan? Sebagai contoh kecil adalah ketika kita memilih pekerjaan. Kita akan katakan, Tuhan, gaji besar, gaji kecil. Kalau Tuhan memberikan saya pekerjaan yang gajinya kecil, tetapi itu adalah kehendak Tuhan, maka saya akan pergi. Contoh yang lain, ketika kita memilih pasangan, cantik ataupun tidak cantik, handsome ataupun tidak handsome, kalau Tuhan memberikan yang tidak cantik ataupun tidak handsome ataupun tidak memiliki banyak kekurangannya, kalau itu kehendak Tuhan, kita akan katakan, saya akan pilih itu Tuhan. Itulah penyerahan. Menyerah sepenuhnya. Tuhanlah yang akan melakukan apa yang harus Dia lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Dan saya hanya ikut saja apa yang Tuhan akan lakukan. Sebagai kesimpulan pelajaran pada hari ini, kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, ya, orang-orang Kristen menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, adalah orang-orang yang menyerah sepenuhnya hidup ke dalam tangan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya dengan berserah
kepada Tuhan, kita dapat merasakan kasih karunia Tuhan. Tidak akan kita dapat rasakan kalau kita tidak menyerah hidup kita kepada Tuhan. Panggilan buat kita, mari hari ini dan sampai selama-lamanya kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena tidak ada kerugian di dalam mengikuti dan menyerah hidup ke dalam tangan Tuhan. Hanya ada keuntungan surgawi yang akan kita dapatkan ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat buat saudara. Tuhan memberkati kita semua.